warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi azma'in, amma ba'du. Sebelumnya kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungannya, dan mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun Islam, ya. Yang kita ketahui rukun Islam itu ada 5, ya, ada 5. 1 adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan kelima naik haji. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang pertama adalah syahadat. Syahadat dalam syariat ini yaitu bacaan syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang patut kita sembah. Tidak ada yang lain selain Allah yang harus kita sembah. Jadi di sini kita membahas dulu syahadat, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita harus menyembah siapa? Ya tentu kita harus menyembah Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Jangan menyembah selain Allah, ataupun kita menyembah ke makhluknya, gitu ya. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin para umatnya ke jalan yang baik, yang benar, dan yang selalu Nabi Muhammad mencontohkan perilaku Nabi Muhammad yang sangat dermawan, baik hati, tidak sombong. Yaitulah sifat-sifat Allah yang mendalami ke dalam diri Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh. Meskipun Nabi Muhammad SAW dianiaya, caci maki, bahkan dia dilempari kotoran, tapi dia tetap sabar dan tetap ikhlas menjalani kehidupan ini dengan alurnya. Dia menjadi jati diri dia sendiri. Dia tidak tergantung ke orang lain. Karena dia yakin, karena beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga dia. Nah, mudah-mudahan juga kita juga sama bisa, ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Dan yang kedua, sholat. Apa sih itu sholat? Sholat itu adalah menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambungkan doa, menyambungkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, di mana rukun Islam? Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat. Jadi sebelum kita melakukan sholat, benarkan dulu syahadat kita.
Kalau kita sudah membenarkan syahadat kita, baru kita sholat. Sholat itu dibagi berapa? 5 waktu ya, 5 waktu. Rukun Islam 5, dan waktu-waktu sholat juga ada 5 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Tadi lain waktu saya akan membahas tentang 5 waktu itu, dan sekarang saya akan membahas dulu rukun Islam ya, sholat. Sholat itu adalah menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kalau yang orang yang sering sholat, jangan udah merasa benar, karena yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah hanya melaksanakan perintahnya ya. Jadi jangan merasa benar dan jangan merasa pintar gitu kan. Karena masalah ilmu di sini adalah kayak tangga. Ilmu kita segini, ada juga yang segini. Ilmu kita segini, ada juga yang segini. Jadi di sini kita ya sama lah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah zakat ya. Yang ketiga adalah zakat. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat, syahadat sholat, tentu kita harus ada sedikit rezeki kita untuk dizakatkan. Karena apapun yang kita miliki dan kita dapat itu ada hak orang lain. Jadi di sini perlu kita untuk berzakat, untuk menyempurnakan rukun Islam yang ketiga itu gitu ya. Jadi zakat itu penting untuk menyempurnakan diri kita sendiri. Yang keempat adalah puasa. Nah, jadi yang keempat adalah puasa. Kalau kita sudah syahadat, sudah sholat, zakatnya sudah dijalankan, tentu harus puasa. Disebut puasa di sini, puasa Ramadan itu secara lahiriahnya ya. Ramadan selalu tiap tahun kita laksanakan dalam sebulan ya. Tentunya kita jangan melakukan berpuasa itu puasa enggak makan, enggak minum, tapi kita harus melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Puasa itu enggak hanya menahan hawa nafsu. Puasakan dulu diri kita, diri pribadi. Puasa dari apa? Puasa dari nafsu-nafsu yang mencelakakan kita. Hentikan dulu nafsu-nafsu yang membuat kita jadi hancur. Jadi puasa di sini semua organ tubuh kita harus puasa. Mata jangan dipakai ngelihat yang gimana-gimana, telinga jangan dibuat mendengar yang kayak gimana-gimana, yang tidak puguh gitulah intinya gitu ya. Ya, semua itu organ tubuh kita harus puasa. Yang kelima adalah naik haji. Yang kelima naik haji. Tentunya naik haji itu wajib bagi orang yang udah mampu. Tapi kalau yang belum mampu mah ya jangan maksain. Nantinya ntar jadi mazorot, maksa-maksain untuk berangkat haji. Jadi yang disebut haji di sini, kita sebenarnya kalau nggak mampu untuk berangkat haji, ada juga cara lain untuk bisa seperti berangkat haji, nilai-nilainya itu gitu. Ada, ntar saya akan bahas. Jadi yang kelima itu adalah naik haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi yang pertama adalah syahadat. Ya, syahadat itu ya sebelum kita sholat kita benarkan dulu syahadat kita. Jadi kalau menurut ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, syahadat itu ya intinya kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, cari jati diri kita sendiri.
Jadi jangan mengaku-ngaku kita sudah mengenal Allah, tapi kita belum bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, oke. Di situ juga ada hadis yang mengatakan kalau kau sudah mengenal akan dirimu, maka kau akan mengenal akan Tuhanmu. Nah, itu. Nah, di sini juga ada hadis yang mengatakan antal mautu qoblal mautu. Belajarlah mati sebelum mati. Nah, gimana? Ntar saya akan bahas masalah itu ke depannya gitu ya. Dan ada juga kata ilmu tasawuf juga gitu ya, ilmu tauhid juga. Mangkat kudu bari cicing lu mampah ulah ngalengkah. Nah, saya akan bahas kalau masalah itu. Sekarang tadi udah dibahas masalah rukun Islam ya, yang 5 itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji ya. Jadi kita untuk menyempurnakan diri kita dan untuk menyempurnakan rukun Islam juga yang ke-5 itu. Jadi apa sih yang disebut Islam itu? Ya kita harus melaksanakan yang 5 tadi, baru itu disebut Islam gitu. Ya kan? Ya di sini saya bukan untuk sok nyaho gitu ya, kita sharing di sini, belajar. Karena kalau di sini di dunia ini kita tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama belajar, sharing. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang pinter. Kita di sini sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nggak tahu harus, yang tahu harus ngasih tahu yang nggak tahu, yang nggak tahu harus berani nanya kepada yang tahu. Kita berbagi paham aja gitu kalau di sini ya. Ya udah, video saya dicukupkan sekian dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.